Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Amalia Fitri dan kali ini kita akan membahas mengenai materi vektor. Kita mulai saja dari pengertian atau definisi vektor. Vektor itu adalah ruas garis yang mempunyai besar dan juga arah. Jadi kalau yang dia hanya punya besaran yang punya besar aja itu kan namanya skalar. Tapi kalau di sini punya besar dan arah maka dikatakan sebagai vektor. Kemudian untuk awal, vektor ini didefinisikan sebagai ruas garis. Sehingga kalau kita gambarkan akan seperti ini. Dan kemudian titik yang di bawah itu, yang ujung itu adalah titik awal. Titik pangkal ya, titik awal itu kemudian titik ujungnya itu adalah titik terminal atau titik akhir. Kemudian vektor ini nanti untuk penulisannya itu namanya itu menggunakan huruf kecil dengan atasnya diberi garis. Kemudian penulisan vektor itu selain kalau tadi kan secara geometri itu kita gambarkan sebagai ruas garis, kalau secara aljabar itu kita bisa tuliskan dalam bentuk pasangan berurutan. Seperti ini untuk R2 itu vektor U-nya sama dengan U1, U2. Kalau untuk R3 berarti analog, vektor U-nya sama dengan U1, U2, U3. Kalau untuk R yang berdimensi N, maka vektor U-nya U1, U2 sampai dengan UN. Kemudian cara penulisan kedua secara aljabar itu bisa juga menggunakan matriks. Seperti ini kalau untuk di R2. Jadi U1, U2-nya jadi U1 di atas, U2-nya di bawah. Untuk di R3 nanti U1, U2, U3 akan berurutan ke bawah. Kemudian kalau kita menggambarkan vektor posisi secara geometri, misalnya kita punya vektor posisinya adalah dari titik 0,0 ke titik P atau titik X, Y. Maka vektor posisi ini dituliskan vektor U itu sama dengan X, Y. Karena titik awalnya titik 0,0 ya. Kemudian kalau titik awalnya bukan titik 0,0, misalnya titik awalnya adalah titik P atau X1, Y1 dan titik akhirnya adalah Q, X2, Y2. Maka vektor U-nya itu adalah X2 dikurang S1, Y2 dikurang Y1. Kemudian dua vektor ini dikatakan ekivalen atau sama jika besar dan arahnya itu sama. Kalau secara aljabar kita punya dua vektor seperti ini, ada vektor U dan V. Maka U itu akan sama dengan V jika U1 sama dengan V1 dan U2-nya sama dengan V2. Kemudian kalau secara geometrinya, dua vektor itu dikatakan ekivalen atau sama jika besar dan arahnya itu sama, walaupun titik awal dan titik akhirnya itu berbeda. Kemudian sekarang kita mempelajari bagaimana menggambarkan sebuah vektor. Misalnya vektor U-nya itu vektor posisi 2,3. Kita akan menggambarkan pertama dari titik awalnya adalah titik 0,0, berarti titik akhirnya adalah titik 2,3. Nah, seperti ini. Kemudian, maka ini adalah vektor U 2,3. Jadi Anda bedakan ya antara vektor dan juga titik. Walaupun kalau dituliskan itu, ini kan sama-sama 2,3 dikurung seperti ini. Tapi ini depannya itu kan adalah vektor U, kalau ini adalah titik. Kemudian cara menggambarkan yang kedua itu kalau tidak dari titik 0,0, misalkan dari titik P atau 1,1, maka titik akhirnya otomatis adalah 3,4. Nah, seperti ini. Karena kan Anda masih ingat ya tadi kalau vektor itu kan vektor posisi itu titik akhir dikurangi titik awal, berarti 3 dikurangi 1 itu 2, 4 dikurang 1 itu adalah 3. Berarti sekarang kalau kita gambarkan vektor U atau vektor PQ itu adalah dari titik awal P ke titik akhir Q. Seperti ini. Ya. Ini vektor U-nya adalah 2,3. Kemudian sekarang kalau kita menggambarkan vektor di R3 dengan vektor posisinya adalah 2,4,2.
Nah, pertama kita gambar dulu grafik untuk sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z-nya. Nah, kalau sudah kita gambarkan, ini adalah titik 0,0,0 ya, titik awalnya. Kemudian titik akhirnya titik 2,4,2. Maka berarti kita akan menggambar titik 2,4,2 dulu. Caranya gimana? Ini X-nya kan 2. Y-nya 4. Berarti kita cari dulu di sumbu X itu sebesar 2 satuan. Kemudian di sumbu Y itu sebesar 4 satuan. Kalau sudah, kita tarik garis dari titik X sama dengan 2 itu sejajar sumbu Y. Dari titik Y sama dengan 4 itu sejajar sumbu X. Ketemulah titik perpotongan, ini adalah titik 2,4. Setelah ketemu titik 2,4, sekarang kita mau mencari titik Z-nya, ini di sini sama dengan 2. Maka berarti di sini Z ini kita cari dulu nanti sama dengan 2. Kemudian dari titik 2,4 ini kita tarik garis ke titik 0,0. Dari titik Z itu kita tarik garis yang sejajar dengan garis yang ini. Seperti ini ya, ini tarik garis. Ini buat garis yang sejajar dari titik Z sama dengan 2 di sini. Kemudian Anda tarik garis lagi dari titik 2,4 itu secara vertikal itu naik ke atas sampai ketemu garis ini. Nah, ini adalah titik 2,4,2. Lalu Anda hubungkan dari titik 0,0,0 ke titik ini. Ini adalah vektornya. Nah, seperti ini. Yang saya beri garis merah itu adalah vektor U-nya. Lebih mudah seperti itu kalau Anda menggambarnya dari titik 0,0,0. Boleh nggak? Kalau misalkan menggambarnya dari titik yang lain, boleh. Tapi berarti nanti Anda akan menggambar 2 titik, setelah itu baru Anda menghubungkan garisnya. Kemudian di sini ada beberapa latihan, nanti silahkan Anda kerjakan untuk lebih memantapkan lagi pemahaman Anda. Kemudian sekarang kita masuk operasi pada vektor. Operasi pada vektor yang pertama adalah penjumlahan, yang kedua pengurangan, dan yang ketiga adalah dilatasi. Operasi yang pertama penjumlahan. Misalkan kita mempunyai 2 vektor. Vektor U-nya saya gambarkan seperti ini, vektor V-nya seperti ini. Kita menggunakan secara geometri dulu. Kalau kita menjumlahkan 2 vektor seperti ini, berarti kita pakai aturan segitiga aja yang lebih mudah ya. Bisa pakai aturan segitiga, bisa juga pakai aturan sejar genjang. Tapi lebih mudah menggunakan segitiga. Kalau menggunakan segitiga berarti tinggal titik awalnya, titik V ini, kita hubungkan dengan titik akhir U. Seperti ini. Kemudian untuk U tambah V-nya berarti dari titik awal U ke titik akhir V. Nah, seperti ini. Kalau secara aljabar, misalkan Anda mempunyai vektor U-nya U1,U2, V-nya V1,V2, maka U tambah V, tinggal Anda tambahkan komponen U1 tambah V1, U2 tambah V2. Kemudian untuk operasi yang kedua, kita masuk operasi pengurangan. Untuk operasi pengurangan, sebelumnya kalau misalkan kita punya vektor U, maka min vektor U sendiri itu adalah vektor yang besarnya sama dengan U tetapi arahnya berlawanan dengan U. Sehingga kita bisa dapatkan kalau U dikurangi V itu sama dengan U ditambahkan dengan min vektor V. Kalau secara geometrisnya misalnya begini, kita punya vektor U-nya seperti ini, V-nya ke atas seperti ini. Maka kita akan kenal dulu min vektor U itu, min vektor V itu adalah vektor V tetapi arahnya berlawanan. Seperti ini. Dan kita hubungkan dari titik awal min V dengan titik akhir U. Setelah itu, U dikurangi V adalah vektor dari titik awal U ke titik akhir min V. Ini disebut sebagai U min V.
Kalau secara aljabar kita bisa tuliskan vektor U sama dengan U1 U2 dan kita punya vektor V itu V1, V2, maka U dikurangi V itu adalah U1, U2, U2 dikurang V2. Sekarang kita masuk yang operasi ketiga adalah perkalian skalar atau dilatasi. Definisinya, kalau kita punya vektor V itu adalah vektor tak nol. Kemudian kita punya K-nya adalah sebuah skalar. Maka hasil kali K kali V itu didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya, arahnya itu seperti V. Tapi ini jika K-nya itu lebih dari 0. Jadi kalau K-nya lebih dari 0, maka arahnya sama seperti V. Kemudian panjangnya itu adalah K kali panjangnya vektor V. Kemudian kalau K-nya itu kurang dari 0, maka dia arahnya itu akan K kali V itu akan berlawanan dengan arah V. Besarannya gimana? Ya besarannya adalah K kali V. Kemudian kalau K-nya itu sama dengan 0 atau V-nya sama dengan 0, maka K kali V itu sama dengan 0. Ilustrasinya begini kalau secara geometri, misalkan kita punya vektor U seperti ini. Kalau vektor setengah U berarti vektor yang arahnya sama dengan U, tapi besarnya itu setengah kalinya. Karena K-nya di sini positif. K-nya setengah. Kemudian kalau nanti K-nya itu negatif, berarti nanti arahnya akan berlawanan dengan U. Kemudian besarnya gimana? Besarnya menyesuaikan K-nya itu berapa. Kemudian kalau secara aljabar, kita tuliskan kalau misalkan kita punya vektor U itu U1, U2, maka K kali vektor U itu sama dengan KU1, KU2. Sekarang kita masuk ke teorema vektor. Jika di R3 itu misalkan diketahui ada vektor U, V, W. Kemudian untuk K dan L itu adalah skalar. Jadi Anda bedakan kalau yang skalar atasnya tidak ada garis, kalau yang vektor atasnya ada garisnya. Maka di sini kalau U tambah V itu sama dengan V tambah U. Jadi berlaku sifat komutatif. Kemudian yang kedua itu berlaku sifat asosiatif ya. Di sini kesukuan penjumlahannya itu. Kemudian yang ketiga kalau ditambahkan dengan vektor 0 itu akan sama dengan vektor itu sendiri. Kemudian kalau vektor itu ditambah dengan vektor lawannya, min U itu sama dengan vektor 0. Kemudian kalau vektor U dikalikan skalar seperti ini, itu akan berlaku sifat asosiatif perkalian menjadi KL kali vektor U. Kalau kita mengalihkan suatu skalar K dengan U tambah V, ini akan berlaku sifat distributif seperti ini. Kemudian berlaku juga distributif untuk penjumlahannya skalar, kemudian baru dikalikan dengan vektor menjadi KU ditambah LU. Kemudian yang terakhir, 1 kalau dikalikan dengan vektor U itu sama dengan vektor U itu sendiri. Jadi 1 itu adalah identitas perkalian skalar dengan vektor. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya adalah norm sebuah vektor. Kalau dulu di SMA mungkin dikenal mutlak, nilai mutlak sebuah vektor. Nah, norm itu adalah panjang atau besar sebuah vektor. Jadi misalkan kita punya vektornya seperti ini dari titik 0 ke titik P X, Y. Maka vektor U-nya itu kan X, Y. Sekarang norm vektor U itu sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi ini adalah dari vektor posisinya ini. Bukan dari titiknya ya, tapi dari vektor posisinya ini diakarkan, kemudian ini masing-masing dikuadratkan dan dijumlah. Sekarang kalau misalkan vektornya itu dari
titik awalnya bukan titik 0,0 tapi titik k, l. Kemudian titik akhirnya adalah x, y. Maka norm vektor u-nya itu atau norm vektor pq-nya itu sama dengan akar dari x dikurangi k dikuadratkan ditambah y dikurang l dikuadratkan. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa ini adalah dari vektor posisinya dikuadratkan, kemudian dijumlah, dan selanjutnya diakar. Sekarang ini ada beberapa latihan, nanti silakan Anda coba kerjakan. Nah, demikianlah materi vektor hari ini. Selamat belajar. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.